Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru yang Kau rahmati. Kami mau melandasi dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Dan tema kita hari ini adalah perhiasan batiniamu, itulah kebahagiaanmu. Nah saudara, tak pernah ada jaminan dari siapapun dan dari apapun serta dari mana pun ya, bahwa pasangan suami istri kalau sudah menikah mereka akan hidup bahagia tanpa ada masalah yang berarti. Nah kata anak muda sekarang itu namanya halu ya. Yang ada justru masalah akan semakin nyata, nampak terjadi bahkan deras serta begitu rumit ya, di tengah mereka yang sudah menikah atau yang sudah berkeluarga. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya adalah karena besarnya perbedaan-perbedaan di antara kedua pasangan. Yang kalau tidak disadari, tidak dipahami, dimengerti dan dimaklumi akan sangat kental dan sangat lebar perbedaan itu dan akan sangat mudah ya serta fatal masalahnya. Mungkin kita sudah berusaha membentuk keluarga yang bahagia, namun ya kenyataan yang terjadi adalah ya rumah tangga pasti terus berkonflik, penuh dengan perselisihan, ada dendam, ada permusuhan, ada pertikaian dan penderitaan. Tidak ada kesedihan yang lebih mendalam dibanding kesedihan yang diakibatkan oleh pernikahan yang tidak bahagia, apalagi berakhir di meja hijau, perceraian. Namun pertanyaannya bagi kita, apakah memang sudah tidak ada solusi terhadap semua itu, terhadap pernikahan itu? Bukankah Tuhan menjadikan pasangan dan yang membentuk keluarga adalah Tuhan agar supaya kedua pasangan itu bahagia, agar manusia hidup menjadi lebih baik? Karena firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong kepadanya. Artinya, dengan hidup pernikahan, dengan hidup berkeluarga, jelas di sini hidupnya akan menjadi baik, hidupnya akan indah dan bahagia. Namun mengapa kenyataan yang terjadi adalah banyak keluarga setelah menikah, setelah berumah tangga tidak bahagia, tidak harmonis. Bahkan tadi selesai di pengadilan negeri, yakni bercerai. Nah pertanyaannya mengapa bisa demikian dan apa sebabnya? Jawabannya adalah karena pernikahan itu bagi mereka hanyalah sebagai perhiasan lahiriah, bukan perhiasan batinnya. Sebagai perhiasan aksesoris, kosmetik dan lahiriah, entertain saja. Bukan sebagai ibadah, bukan sebagai persembahan dan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Padahal kebahagiaan sejati dari pernikahan itu ada pada perhiasan yang tentu bukan pada perhiasan kosmetik saja atau lahiriah, tapi terutama adalah perhiasan batiniah, perhiasan rohani dan iman. Dan itu di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa itu adalah merupakan berkat atau rahasia yang tersembunyi, perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya. Itulah yang ada. Nah, apa saja perhiasan batinia dan rohani itu? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kalau masing-masing pasangan takut akan Tuhan, maka ini sungguh akan merekatkan dan mengikat mereka di dalam kesehatian dan kecintaan. Yang kedua, ya, ketaatan di dalam hal melakukan firman Tuhan. Istri tunduk hormat pada suami dan demikian suami pun mengasihi, mencintai, serta melindungi istrinya. Yang ketiga, ya kedua menjadi satu daging, menjadi satu ya, persekutuan, menjadi satu di dalam roh. Maka ada sebuah proses di sana untuk saling
berbagi, untuk saling memberi, untuk saling menerima, untuk saling menolong. Dan yang keempat, ada keterbukaan. Ada sebuah kehidupan hubungan yang kudus di sana. Kalau dibaca dalam Kejadian 2 ayat 25 di sana, kedua mereka telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Mengapa? Karena belum ada dosa di sana. Maka ketelanjangan bukan ya karena orang yang sungguhnya tidak mampu untuk berbuka atau bersharing atau berbagi, tetapi sesungguhnya dengan ketelanjangan itu dia mempermalukan segala hal-hal yang punya potensi adanya dosa. Dan itu sebabnya di dalamnya tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, semuanya ditelanjangi. Maka kalau kita melakukan firman Tuhan ini, maka Mazmur 128 ayat 1-6 dikatakan rumah tangga kita atau rumah tangga orang-orang takut Tuhan dikatakan diberkati, bahkan berbahagia, bahkan serta dibuat Tuhan berhasil. Ingat, perhiasan imanmu itu adalah kebahagiaanmu. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bersyukur dan mohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus untuk kami mampu menjadi pasangan hidup dan menjadi rumah tangga yang diberkati dan siap menjadi berkat. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, menjadi saksian, menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Shalom.